Kematian adalah takdir mutlak bagi setiap makhluk hidup di bumi, atau setidaknya itulah yang kita percayai selama ribuan tahun hingga sains menemukan pengecualian yang mencengangkan. Di kedalaman samudra yang gelap dan misterius, hiduplah sejenis ubur-ubur seukuran kuku jari kelingking yang memiliki kemampuan super untuk menipu malaikat maut. Makhluk ini bernama Turritopsis dohrni, satu-satunya hewan yang secara biologis dinobatkan sebagai makhluk abadi karena kemampuannya memutar balik waktu biologisnya sendiri. Kisah ini bukan fiksi ilmiah, melainkan bukti nyata betapa alam semesta masih menyimpan kejutan yang membuat akal sehat manusia seolah tidak berguna. Kisah penemuan makhluk ajaib ini bermula pada tahun 1988, bukan di laboratorium canggih, melainkan lewat ketidaksengajaan seorang mahasiswa biologi laut Jerman bernama Christian Sommer. Saat itu, Sommer sedang melakukan riset di kawasan Riviera, Italia, dan mengumpulkan berbagai spesies hidrozoa untuk diamati. Dia membawa pulang ubur-ubur kecil yang tampak biasa saja ke dalam toples pengamatannya tanpa ekspektasi berlebih. Hari-hari berlalu, Sommer mulai menyadari ada keanehan yang terjadi di dalam wadah penelitiannya tersebut. Ubur-ubur dewasa yang seharusnya mati setelah masa reproduksi atau karena stres, justru menghilang dari pandangan matanya. Namun, anehnya tidak ada bangkai yang tersisa di dalam toples tersebut, yang ada hanyalah polip atau bayi ubur-ubur yang menempel di dasar kaca. Awalnya, Sommer dan para peneliti lain bingung setengah mati dan mengira ada kesalahan dalam pengamatan mereka selama ini. Logika biologi yang berlaku umum mengatakan bahwa siklus hidup itu linear, yaitu lahir, tumbuh, berkembang biak, menua, lalu mati. Tidak pernah ada preseden di mana hewan dewasa bisa kembali menjadi bayi lagi, kecuali dalam dongeng fantasi. Setelah pengamatan berulang yang intensif, barulah dunia sains tersadar bahwa mereka sedang melihat sebuah keajaiban biologi. Ubur-ubur Turritopsis dohrni ini ternyata tidak mati, melainkan menolak kematian dengan cara kembali ke fase awal kehidupannya. Penemuan ini sontak membuat geger komunitas ilmiah global dan membuka lembaran baru dalam studi tentang penuaan dan regenerasi sel. Temuan Sommer ini kemudian dipublikasikan dan menjadi bahan perdebatan sekaligus kekaguman para ahli di seluruh dunia. Sejak saat itu, makhluk kecil transparan ini menjadi selebritas di kalangan biologi kelautan. Para ilmuwan berlomba-lomba memecahkan kode genetiknya, berharap menemukan kunci keabadian yang mungkin bisa diaplikasikan pada manusia suatu hari nanti. Rahasia utama di balik keabadian Turritopsis dohrni terletak pada proses seluler rumit yang disebut transdiferensiasi. Istilah ini mungkin terdengar jelimet, tapi bayangkan saja seekor kupu-kupu yang sudah tua tiba-tiba masuk kembali ke dalam kepompong dan keluar lagi sebagai ulat muda. Dalam dunia sel, ini berarti sel yang sudah matang dan spesifik berubah kembali menjadi sel punca yang bisa menjadi apa saja. Proses ini sangat langka dan hampir mustahil dilakukan oleh hewan tingkat tinggi lainnya di planet ini. Biasanya, sel saraf akan tetap menjadi sel saraf, dan sel otot akan tetap menjadi sel otot hingga makhluk itu mati. Namun, ubur-ubur ini bisa memerintahkan sel-sel tubuhnya untuk reset ulang dan melupakan fungsi lamanya demi membentuk tubuh baru. Ketika proses ini terjadi, ubur-ubur dewasa akan menyerap tentakel dan tubuhnya sendiri hingga menjadi gumpalan jaringan tak berbentuk. Gumpalan ini kemudian jatuh ke dasar laut dan menempel pada batuan atau permukaan keras lainnya. Dari gumpalan inilah, kehidupan baru dimulai kembali layaknya benih tanaman yang baru disebar. Dalam waktu singkat, gumpalan tersebut akan tumbuh menjadi koloni polip baru yang segar dan penuh energi kehidupan. Polip ini kemudian akan melepaskan ubur-ubur muda yang merupakan kloning identik dari ubur-ubur dewasa sebelumnya. Secara genetis, mereka adalah individu yang sama, hanya saja dengan tubuh yang benar-benar baru dan usia yang direset ke nol.
Kemampuan ini membuat Turritopsis dohrnii secara teknis tidak memiliki batasan usia maksimal untuk hidup. Selama mereka tidak dimangsa oleh predator atau terkena penyakit mematikan, siklus ini bisa berulang ribuan bahkan jutaan kali tanpa henti. Ini adalah definisi keabadian biologis yang paling mendekati sempurna yang pernah ditemukan di bumi. Uniknya, kemampuan regenerasi total ini bukanlah sesuatu yang mereka lakukan setiap saat hanya untuk iseng atau hobi semata. Proses pemudaan kembali ini sebenarnya adalah mekanisme pertahanan diri yang ekstrim saat mereka menghadapi situasi kritis. Tombol reset ini hanya ditekan ketika si ubur-ubur merasa nyawanya terancam atau kondisi lingkungan tidak mendukung. Pemicu utamanya bisa bermacam-macam, mulai dari kelaparan parah karena tidak ada mangsa, hingga perubahan suhu air yang drastis. Bahkan, jika tubuh mereka terluka parah akibat serangan predator atau kecelakaan fisik, mereka akan mengaktifkan mode darurat ini. Alih-alih menyerah dan mati seperti hewan lain, mereka memilih untuk lahir kembali. Bayangkan jika manusia memiliki kemampuan serupa saat mengalami kecelakaan fatal atau penyakit kronis di usia tua. Saat tubuh kita merasa tidak sanggup lagi bertahan, kita tinggal berubah menjadi bayi dan memulai hidup lagi dengan ingatan atau insting yang tersimpan. Tentu saja ini terdengar gila, tapi itulah realitas harian bagi Turritopsis dohrnii. Studi menunjukkan bahwa proses transformasi dari dewasa kembali ke polip ini berlangsung sangat cepat dalam hitungan hari. Mereka tidak membuang waktu untuk meratapi nasib, melainkan langsung bekerja keras merombak struktur sel tubuhnya. Insting bertahan hidup mereka jauh melampaui rasa takut akan kematian itu sendiri. Fleksibilitas biologis inilah yang membuat mereka menjadi penyintas ulung di lautan yang ganas dan penuh bahaya. Mereka tidak melawan arus takdir, melainkan beradaptasi dengan cara yang paling radikal. Bagi mereka, menjadi tua dan sakit bukanlah akhir dari segalanya, melainkan tanda untuk memulai babak baru. Meskipun ukurannya sangat kecil, hanya sekitar 4,5 mm atau seukuran kuku kelingking, dampak mereka sangat masif. Awalnya, spesies ini diperkirakan berasal dari perairan Karibia atau Mediterania yang hangat. Namun, berkat kemampuan adaptasi dan keabadiannya, kini mereka telah menyebar ke hampir seluruh lautan di dunia. Penyebaran mereka yang begitu cepat dan luas ini ternyata banyak dibantu oleh aktivitas manusia, terutama kapal-kapal kargo raksasa. Ubur-ubur ini sering tersedot masuk ke dalam tangki air pemberat kapal, ballast water, dan terbawa melintasi samudra. Ketika kapal membuang air pemberat di pelabuhan tujuan, ribuan ubur-ubur abadi ini ikut terlepas di lingkungan baru. Para ahli menyebut fenomena ini sebagai invasi diam-diam atau silent invasion yang sangat sukses secara evolusi. Karena mereka bisa memutar balik usia saat stres di dalam tangki kapal yang gelap dan sempit, mereka bisa bertahan hidup dalam perjalanan jauh. Hewan lain mungkin mati, tapi Turritopsis dohrnii justru sampai di tujuan dengan kondisi segar bugar sebagai polip baru. Sekarang, spesies ini dapat ditemukan mulai dari perairan Jepang, Spanyol, Panama, hingga Florida di Amerika Serikat. Mereka telah menjajah dunia tanpa kita sadari, membentuk koloni-koloni abadi di berbagai belahan bumi. Perbedaan genetik antar populasi di berbagai lokasi pun sangat identik, membuktikan bahwa mereka berasal dari penyebaran global yang cepat. Keberadaan mereka di mana-mana menjadi bukti bahwa strategi evolusi menolak mati adalah strategi yang sangat efektif. Sementara dinosaurus punah dan banyak spesies lain terancam, ubur-ubur kecil ini justru semakin merajalela. Mereka adalah penguasa lautan yang sesungguhnya, kecil namun tak terkalahkan oleh waktu. Kisah tentang Turritopsis dohrnii tidak akan lengkap tanpa membahas sosok Shin Kubota, seorang ilmuwan Jepang yang mendedikasikan hidupnya untuk makhluk ini. Kubota adalah salah satu dari sedikit orang di dunia yang berhasil memelihara koloni ubur-ubur abadi ini dalam waktu lama di laboratorium.
Dia merawat mereka layaknya anak sendiri, memberi makan satu persatu dengan ketelatenan luar biasa. Kubota percaya bahwa rahasia dalam tubuh mungil ubur-ubur ini bisa menjadi kunci keselamatan bagi umat manusia di masa depan. Dia sering bernyanyi untuk ubur-uburnya dan menghabiskan waktu berjam-jam mengamati proses regenerasi mereka. Baginya, Turritopsis dohrnii bukan sekadar objek penelitian, melainkan guru spiritual yang mengajarkan arti kehidupan. Para ilmuwan medis kini mulai melirik mekanisme sel ubur-ubur ini untuk penelitian kanker dan pengobatan regeneratif. Jika kita bisa memahami bagaimana mereka menginstruksikan sel untuk kembali muda, mungkin kita bisa menyembuhkan jaringan yang rusak. Harapannya adalah menemukan cara mematikan sel kanker atau meremajakan organ tubuh yang rusak pada manusia. Tentu saja, jalan menuju ke sana masih sangat panjang dan penuh dengan tantangan etika serta biologis. Manusia jauh lebih kompleks daripada ubur-ubur, dan meniru proses transdiferensiasi bukanlah hal yang mudah. Namun, keberadaan Turritopsis dohrnii memberikan harapan bahwa penuaan mungkin bukanlah jalan satu arah yang tidak bisa diubah. Obsesi kita terhadap makhluk ini mencerminkan ketakutan purba manusia terhadap kematian dan keinginan untuk hidup selamanya. Kita melihat cermin keabadian pada makhluk lunak yang tidak memiliki otak maupun jantung ini. Sungguh ironis, rahasia terbesar yang dicari raja-raja zaman dahulu ternyata disimpan oleh hewan sederhana di lautan. Meskipun disebut abadi, kehidupan Turritopsis dohrnii sebenarnya tidak benar-benar bebas dari ancaman kematian mutlak. Keabadian mereka bersifat biologis, artinya mereka tidak akan mati karena faktor usia tua. Namun, mereka tetap bisa mati jika dimakan predator seperti ikan, kura-kura, atau ubur-ubur lain yang lebih besar. Di alam liar, nasib mereka sebenarnya sangat rentan karena ukurannya yang mikroskopis dan tidak memiliki pertahanan diri yang kuat. Sebagian besar dari mereka mungkin berakhir di perut pemangsa sebelum sempat melakukan proses peremajaan diri. Jadi, meskipun punya potensi hidup selamanya, statistik di lapangan menunjukkan banyak dari mereka yang tetap tewas. Selain itu, mereka juga rentan terhadap penyakit atau kondisi lingkungan yang terlalu ekstrim hingga menghancurkan tubuh mereka seketika. Jika tubuh mereka hancur total sebelum sempat menjadi gumpalan, maka tidak ada proses regenerasi yang bisa menyelamatkan. Keabadian mereka memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku ketat dari alam semesta. Fakta ini mengajarkan kita bahwa bahkan dengan kemampuan super sekalipun, tidak ada makhluk yang benar-benar bisa lepas dari rantai makanan. Alam selalu punya cara untuk menyeimbangkan populasi agar tidak ada satu spesies yang mendominasi secara absolut. Keabadian Turritopsis dohrnii adalah anugerah sekaligus kutukan dalam ekosistem yang kejam. Pada akhirnya, Turritopsis dohrnii tetap menjadi fenomena alam yang paling memukau dan membingungkan akal manusia. Mereka mengajarkan bahwa batasan antara hidup dan mati ternyata jauh lebih tipis dari yang kita duga. Di dalam tubuh bening mereka, tersimpan misteri waktu yang terus berputar, menolak untuk berhenti di titik akhir.